Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hal itu dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah Rabbul Alamin. Al-Quran merupakan ilmu yang paling utama dan paling mulia. Oleh karena itu, orang yang mempelajari dan mengajarkannya adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, keutamaan yang kedua adalah Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Yang ini terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk urusan adalah perbuatan yang diada-adakan dalam agama, dan semua bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Imam Syafi'i dan ulama lainnya berpendapat bahwa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Sahabat sekalian, rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Orang yang tersendat-sendat dalam membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala adalah hasil dari membaca Al-Quran dan karena telah berdosa payah untuknya. Kemudian keutamaan yang keempat adalah orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan dalamnya manis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihana atau kemangi, aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hansa-hansala, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang tidak diragukan lagi kesohihannya. Kemudian
Keutamaan yang kelima adalah Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ini tentunya di Sahih. Kemudian keutamaan yang keenam adalah membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh 1 atau 2 ekor unta yang besar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Batam atau akik dan pulangnya membawa 2 onta yang besar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Baton atau akik dan pulangnya membawa 2 onta yang besar punnya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Kemudian para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami suka hal itu. Beliau bersabda, tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika lebih, maka sesuai jumlah itu dari beberapa ekor unta. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketentraman kepada mereka, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka ke hadapan makhluk di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sekalian rahimakumullah, ada banyak keutamaan membaca Al-Quran. Tapi sementara hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan.